Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku Yerni dan selamat datang di kompilasi Bastory Inspirasi 2020. Thank you. Jangan pernah merasa minder kalau memang dirimu itu dari orang yang kurang mampu dari sisi biaya hidup ya, prestasinya juga hanya pas-pasan, tapi jadi merasa aduh kayaknya kuliah luar negeri aduh jauh banget deh. Jangan pernah merasakan hal demikian karena segala sesuatu tuh mungkin asalkan kita yakin. Yes, benar banget. Yang kedua, memantaskan diri kita. Jadi kalau memang targetnya ke luar negeri, berarti ya mulai dari saat ini mempersiapkan diri untuk belajar bahasa Inggris. Jangan pernah malu, jangan pernah merasa aduh kayaknya susah dia diterima. No, harus diperjuangkan. Oke. Oh ya, kalau sudah menikah, sudah berkeluarga, bukan berarti bahwa impian kita juga hilang, dikubur. Benar. Justru kita harusnya semakin yakin karena yang mengejarnya bukan sendirian kan, sudah ada tim supportnya. Iya benar. Dari suami, dari anak gitu kan, pasti mereka akan mensupport. Yang penting kita sendiri mengkomunikasikan impian-impian kita itu apa. Jangan menghabiskan waktumu hanya untuk sesuatu yang tidak berguna. Iya, benar sekali. Boleh dibilang pengacara, pengangguran banyak acara, tapi acaranya harus yang positif. Iya, dan bermanfaat. Kenali diri sendiri, lalu tingkatkan apa yang menjadi kelebihannya kita. Jadi saya awalnya juga mengikuti seleksi program pertukaran pemuda ini dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbatas. Malah kalau bisa dilihat dengan peserta seleksi yang lainnya itu saya bahkan bisa dibilang jauh di bawah standar lah. Tapi harus maju aja dulu. Mulai saja dulu. Pokoknya ikut saja, kesempatan apapun yang ada ambil saja. When there is a will, there is a way. Jadi kalau ada kemauan pasti ada jalan. Oke. Dream, believe, and make it happen. Jadi kalau punya mimpi, kita harus percaya, tapi jangan cuma tidur saja, bangun lalu kerjakan mimpi. That's right. Masa depan Maluku ada di tangan kita, ada di pundak kita bersama. Jadi kalau kita ingin melihat Maluku yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, mari mulai dengan bisa menjaga diri baik-baik sebagai seorang remaja. Jangan pernah mencoba menjerumuskan diri pada hal-hal yang merugikan seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas dan sebagainya. Dan mari tetap berkreasi, potensi yang ada sekecil apapun itu, selama itu baik, jangan ragu untuk mengembangkannya. Karena di era keterbukaan ini semua orang bisa berkembang dan semua orang bisa maju, maka mari tetap optimis untuk maju. Dan kalau setiap anak Maluku maju, maka saya percaya bahwa kedepannya kita akan sama-sama menikmati Maluku yang damai, Maluku yang maju, Maluku yang lebih baik. Jadi kalau menurut aku, teman-teman sekalian, jangan lupa untuk bermimpi setinggi mungkin, karena segala sesuatu itu dimulai dari mimpi. Tapi jangan lupa teman-teman, setelah punya mimpi yang tinggi, bangunlah dan kemudian berjuang yang kuat untuk mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Benar banget. So semangat teman-teman semua, kalian bisa dan kalian hebat. Jangan lupa untuk selalu berusaha dan ingat Tuhan, karena itu yang paling penting sih, berdoa dan bekerja. That's the point, orang Etlogora. Ini satu quotes yang sebenarnya baru kita sharing juga di jujara.id, bahwa think again about what you are capable of before it's too late. Think again about what legacy you will leave behind before it is over. Artinya pikirkan benar-benar apa yang kamu bisa sebelum terlambat, dan pikirkan lagi legasi apa yang ingin kamu tinggalkan sebelum semuanya berakhir. Karena ketika orang bilang bahwa hidup cuma sekali, no, mati sekali, tapi hidup berhari-hari. Kalian setiap hari itu hidup. Jadi pikir lagi, kalau hari ini gagal, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Karena yang namanya gagal tidak ada such a thing of gagal. Failure di dunia ini itu saya nggak percaya.
Kalau kalian tidak berhasil, artinya kalian akan lebih bijak. Kalian belajar dari kesalahan kalian. Tapi ketika kalian berhasil, itu namanya kesuksesan. Jadi tidak ada such of failure atau kegagalan dalam kalian punya hidup. So, ketika aku bisa, Kakak Yerni bisa, semua teman-teman bisa, kalian juga bisa. Yes. Ada sesuatu yang lebih besar dari hidup kita sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? You need to have faith. Harus punya iman, harus bersandar kepada Tuhan, karena itu adalah kuncinya. Karena sekuat-kuatnya manusia, pasti kalau ada ketemu tantangan, ketemu kejatuhan, ketemu masalah, dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Harus bersandar kepada, pilihlah tempat bersandar yang benar, yaitu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, support dari keluarga. Keluarga. Jadi itu penting banget. Itu support yang paling utama, karena pada saat itu kalau memang keluarganya tidak suportif, mama papa tidak suportif, adik-adik juga yang suportif, tante om semuanya tidak suportif, berarti mungkin hari ini tidak akan ada di sini. Gitu. Karena benar-benar punya support yang full, mereka juga merasa bahwa oke, it's time for you to learn something. Ini waktunya untuk mempelajari sesuatu dari kegagalan ini, dan mesti bangkit lagi. Tidak boleh patah, tidak boleh patah semangat. Untuk membangun percaya diri dari puing-puing itu adalah dengan pertama, pada saat itu yang paling penting adalah bersandar kepada Tuhan. Yang kedua adalah kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif, orang-orang yang bisa kasih dukungan. Gitu loh. Karena itu adalah sumber dari kepercayaan diri kita. Ini pelajaran juga bagi nanti yang menjadi orang tua, yang mau menikah dan memulai hubungan, harus jadi supporting team untuk pasanganmu, untuk anakmu, gitu, supaya mereka juga punya kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu. Do your best and let God do the rest. Gitu. Jadi lakukanlah yang terbaik, nanti biarkan Tuhan yang melakukan sisanya untuk kamu. Lakukan bagianmu dengan baik, biarkan berkat akan datang dengan sendiri. Perempuan itu bisa berdiri di kaki sendiri. Berdiri kaki sendiri itu nggak salah. Bukan berarti kita itu tidak mau mendapatkan seorang pelindung ya, tapi lebih ke kalau kita berdiri kaki sendiri, kita sudah bisa memanajemen diri kita sendiri. Pada saat nanti kita memanajemen keluarga dan memanajemen pasangan hidup, itu kita sudah kurang lebih sudah bisa gitu, sudah punya pengalaman sih sebenarnya. Jadinya tidak ada yang bisa kita sombongkan, karena di atas langit masih ada langit, tapi kita cuma bisa untuk menjadikan apa yang kita punya sebagai sesuatu yang bisa membuat orang lain juga berguna gitu, kayak jadi berkat gitu buat orang semuanya. Dan itu tadi saling mendukung aja, saling merangkul lah ya. Jangan pernah berhenti berkarya. Jalan saya dulu. Sing ada salahnya bermimpi. Kalau bermimpi saya kata tim berani, bagaimana kata bisa wujudkan ya. Jadi jalan dulu. Kalau misalnya salah, lakukan kesalahan, ya anggap saya sebagai pelajaran. Sisanya ya jangan dipaksakan. Kalau memang bukan di sana, mungkin ada jalan lain. Tuhan bawa kita kemana-mana karena kita jatuh di situ. Teman-teman, jika teman-teman punya sesuatu talenta, kerjakan itu. Jika teman-teman punya satu talenta dan itu dia bisa membawa teman-teman kemanapun, ikuti itu. Jika teman-teman harus berkorban dan bisa tujuan yang tidak akan teman-teman menyesal di kemudian hari. Teman-teman, khususnya perempuan, jadi diri teman-teman sendiri, lakuin apapun yang teman-teman mau. Pokoknya percaya sama diri teman-teman. Kalau teman-teman mampu, apalagi perempuan ya, perempuan zaman sekarang tuh harus tunjukin kalau kamu bisa berkarya gitu. Dan untuk teman-teman di luar sana, anak muda khususnya, ayo kita lebih peduli sama apa yang sudah Tuhan kasih gitu. Contohnya kayak alam gitu. Ini semua katong cuma numpang di sini, please katong jaga gitu. Untuk pemerintah, semoga kedepannya semakin berbenah dengan semua peraturan-peraturan yang ada, semua regulasi yang akan dibuat mungkin lebih baik lagi ke depannya, supaya semua masyarakat dan lingkungan mendapat impact lebih dari hal ini. Itu sih, pokoknya semangat terus dan jadi diri sendiri. Namun bukan hanya di Ambon, karena video ini akan bisa nonton siapa saja yang ada di luar sana. Untuk kawan-kawan yang ada di luar sana, tetap menjadi diri sendiri. Kedua, dan jangan pernah mengglorifikasi atau memuja kekerasan beratasnamakan agama, suku, ras, atau golongan apapun. Jikalau itu terjadi, maka kalian akan membayar hutang yang sangat mahal. Anak-anak kalian dan istri kalian atau perempuan yang akan menjadi korban untuk itu.
dan kalian akan meratapi kesusahan kalian sendiri. Belajarlah dari Maluku, konflik Maluku, karena agama bukan harus dibenturkan, agama harus disatukan. Kamu adalah kata. Jangan untuk sekarang kita jangan tunggu, istilahnya kita jangan tunggu bola. Kita harus kejar bola tersebut karena di era seperti sekarang ini tidak ada kata yang tidak bisa. Kita belajar gitu teman-teman, kita belajar mampu dan tidaknya itu tergantung kita prosesnya seperti apa. Jangan kita langsung saja menunggu hasilnya akan seperti apa, tapi kita dikembangkan lewat proses seperti itu kan. Jadi tetap do the best for Maluku, dari Maluku untuk Indonesia. Sana yang sekarang lagi gagal dalam melakukan segala sesuatu, coba lagi, karena dengan kegagalan itu kalian bisa akan sukses di satu tempat yang emang Tuhan sudah sediakan. Jadi kalau gagal, coba lagi dan sampai menemukan di mana kalian bisa mendapatkan apa yang Tuhan inginkan yang sesuai dengan diri kalian sendiri. Semangat untuk kalian semua dan jangan lupa untuk membangun negeri kita sendiri untuk ke arah yang lebih maju lagi. Kita selalu lebih tekankan pada konsistensi. Karena banyak yang bisa memulai, tapi sing banyak yang bisa mempertahankan. Gitu loh. Setiap karya tuh katong bisa, katong deh ini bagus, ayo katong mulai. Tapi mulai pertama, mulai kedua, mulai ketiga dan seterusnya tuh sing banyak yang bisa gitu. Nah, kalau teman-teman juga punya hobi yang sama di bagian fotografi atau videografi, yang konsisten, tetap jalani itu. Jangan cuman kalau orang Ambon bilang jangan panas-panas kayak ayam sa, gitu. Jangan panas-panas kayak ayam sa. Lanjutkan itu sampai akan ada hasil. Tetap ada prospeknya kok di Ambon nih. Apalagi tetaplah lakukan kebaikan-kebaikan, sekalipun kebaikan-kebaikan itu kecil. Lakukanlah itu dimanapun kita berada dan untuk siapapun. Lakukanlah itu juga secara terus-menerus atau secara berkelanjutan. Jangan hanya 1 atau 2 kali saja, tetapi perlu secara berkelanjutan. Karena sekalipun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kecil, tetapi jika dilakukan secara terus-menerus, maka percayalah kebaikan-kebaikan itu akan tetap dirasakan juga oleh orang-orang, minimal orang-orang di sekitar kita. Amin, benar. Dan kita akan tetap menjadi berkat. Iya ya? Kalau aku buat teman-teman, semoga tetap bahagia ya. Itu saja. Tidak semua pengembangan destinasi wisata itu bermula dari modal. Memang modal itu penting, tapi bukan berarti modal satu-satunya. Karena dari Siwang Paradise, beta belajar bahwa jauh lebih penting dari modal itu investasi sosial. Bergaul dengan siapa saja, membangun relasi dengan siapa saja, dan dari relasi itu apa yang kita inginkan itu bisa bahwa jadilah seperti mentari yang timbul di balik awan lalu kemudian bersinar. Mau dia ibu rumah tangga, mau dia punya pekerjaan, dia harus bersinar dengan dia punya, masing-masing orang dengan dia punya talenta sendiri, dengan caranya masing-masing. Ini adalah kunci untuk sukses versi beta. Masing-masing Tuhan sudah ciptakan dia dengan dia punya talenta. So fokus, kerja keras, percaya diri, jangan iri dengan apa yang menjadi kepunyaan orang, karena Tuhan sudah siapkan dia dengan porsinya masing-masing. Berkarya tanpa harus menyatukan orang lain. Luar biasa.